Oh iya begini. Kasih apa-apa. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kopi Teh. Inilah podcast pertama kami di Panegara Komputer Club. Kita bakal ngobrolin tentang dunia IT ataupun dunia digital dan juga memberikan pandangan sebagai kami yang memang aktif di dunia organisasi tentunya. Dan tidak lupa kami berterima kasih banyak kepada Balai Besar Pengembangan SDM Kominfo Makassar yang sudah memfasilitasi kami ruang podcast ini, teman-teman. Jadi kami berterima kasih banyak dengan adanya fasilitas ini, kita bisa kini melakukan sebuah podcast dan memberikan informasi ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa untuk simak isi podcast kami nantinya. Jadi sempat dari apa yang kami sampaikan, teman-teman punya gambaran dari apa yang kami bahas nantinya. Ada yang relate juga tuh. Iya, benar. Kenalin, saya Dayat. Saya kebetulan sekarang yang jadi host di podcast perdana kali ini, dan kebetulan lagi kita dapat seorang narasumber yaitu chairman di Panegara Komputer Club. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang seberapa relevan sih ini sebuah organisasi di era saat ini, terkhususnya di bidang mahasiswa IT. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut dan bahas kini yang berat-berat, boleh tidak cerita sedikit tentang awalnya gimana sih kita bisa kita terjun ke dunia organisasi, terkhususnya di UKM di Panegara Komputer Club. Jadi bagaimana sih prosesnya, apa yang sudah kita lewati? Oke, jadi awalnya itu kan waktu masih maba ini tuh, saya memang ada niatan untuk join ke salah satu organisasi di kampus. Dan itu saya memang niatkan untuk join study club karena sehubungan juga dengan hobi dan minatku. Itu belajar tentang pemrograman, coding dan lain-lain. Dan itu singkat cerita saya daftar di Panegara Komputer Club, melewati proses dan lain-lain. Terus mungkin sekarang sementara menjabat sebagai ketua untuk periode 2025-2026. Nah, sekarang kan banyak mahasiswa nih cermen yang dia lebih cenderung belajar kini dari kelas online ataupun kursus seperti YouTube mungkin. Benar. Dan itu yang membuat mereka itu malas berorganisasi karena mungkin di pandangannya mereka atau pemahamannya mereka, organisasi ini cuma buang-buang waktu yang sebelumnya saya bilang. Nah, menurut kita apa sih yang memang bikin organisasi ini menarik dibanding ikut di kelas-kelas online? Kan tujuannya sama, muji kita berkembang. Nah, kalau ikut di kelas juga kan tidak menutup kemungkinan kita ini bisa berkembang juga. Mungkin dari pandangannya kita bisa diutarakan. Oke, jadi kan niat awalnya memang saya masuk ini study club organisasi itu karena ada niatan yang sama, ada hobi yang sama di situ, yaitu coding, pemrograman dan lain-lain. Jadi mungkin apa yang membedakan itu di organisasi, apa yang membedakan ikut kelas dan lain-lain, seminar itu sama ikut organisasi itu selain mengembangkan hard skill, mengembangkan hard skill itu ada teman-teman dapat ilmu soft skill di situ. Salah satu contohnya itu team job desk, teamwork, kepemimpinan, soft skill. Itu yang teman-teman bisa dapatkan di organisasi yang sangat jarang teman-teman dapatkan di kampus, apalagi sekedar nonton YouTube begitu. Oke, sebagai ketua atau chairman di Panegara Komputer Club nih, pastinya banyak sekali kini pengalaman unik yang mungkin kita dapatkan selama berorganisasi. Bisa ceritakan pengalaman yang mungkin bisa jadi bayang-bayangnya teman-teman nanti yang menonton tentang sebuah organisasi, apalagi kita sudah menjabat ini sekarang sebagai ketua. Jadi mungkin kalau ditanya soal hal itu, yang paling membuat kaget juga sih itu teman-teman di organisasi itu, di lingkup organisasi teman-teman banyak melihat karakter-karakter yang berbeda, karena kan kita ini dari berbagai suku, dari berbagai macam daerah tuh kita berbeda-beda terus dikumpulkan di satu tempat. Nah, oke, sebagai ketua di Panegara Komputer Club atau chairman di Panegara Komputer Club yang sekarang, pastinya banyak ini kita dapat sebuah pengalaman baru yang sebelumnya mungkin kita tidak dapat. Bisa mungkin kita sharing pengalaman apa saja itu, dan mungkin pas kita sudah sharing, teman-teman yang
mungkin masih ragu berorganisasi, bisa ki lebih naik ki ini minatnya berorganisasi dari pengalaman yang mungkin kita bakal sharing ke teman-teman. Oke, jadi untuk pengalaman-pengalaman yang saya pernah lewati itu khususnya di study club ya, di Panegara Komputer Club itu ada banyak kegiatan internal. Ada merupakan pembelajaran, dan pembelajaran itu kita berfokus di teknologi komputer, khususnya kan bidang IT ya, yang sesuai juga sama kampus. Nah, terus ada kegiatan pelatihan komputer. Nah, pelatihan komputer itu singkatnya kami pergi ke daerah-daerah untuk mengajar, khususnya di anak SMA, anak SMP dan lain-lain. Dan terus kami juga biasa mengadakan seminar atau workshop. Dan tahun yang baru-baru kemarin itu adalah Diverse Festival. Itu di kampus juga. Dan untuk biasa kami juga mengadakan kolaborasi biasanya. Kolaborasi dengan organisasi lain, komunitas-komunitas lain yang tentunya berhubungan dengan IT. Yang kemarin baru-baru juga itu kita kolaborasi dengan Himatik PNUP. Tadi kan Ade bilang sering ikut atau mengadakan sebuah kegiatan. Nah, saya kebetulan nih sering Kak, dia juga sosial medianya di Panegara Komputer Club. Sering kalian baru Jago juga begitu. Banyak ini mahasiswa yang tidak tertarik nih ke dunia organisasi karena apa yang mereka cari ada semua mini menurut mereka. Kayak mau fokus ke belajar coding saja, tapi tidak mau masuk organisasi karena Anda bilang sudah dapat sih dari belajar otodidaknya itu. Nah, kalau menurutnya kita itu relevan tidak? Hanya cukup kita belajar dari platform online seperti ini, ataukah harus kita memang kembangkan kini dalam dengan cara mungkin masuk organisasi atau mungkin volunteer atau semacamnya. Nah, banyak mahasiswa yang menganggap sudah tidak dapat apa yang anda cari di platform online tersebut buat belajar secara otodidak. Jadi mereka tidak bilang, mereka beranggapan tidak usah ini join organisasi buat dapat hal lebih atau hal lainnya selain hal skill teknis itu. Oke, jadi memang kan untuk di zaman sekarang itu banyak sekali sumber ini kalau mau belajar apalagi mengembangkan hard skill tuh, khususnya di wilayah komputer lah, coding dan lain-lain. Seperti yang pernah kita sebut juga itu online course, kelas online, YouTube, bahkan seminar-seminar. Apalagi sekarang ada nih AI, itu powerful sekali juga. Jadi yang mereka tidak dapat itu kita terjun langsung. Semisal ada sebuah proyek dan itu kita kerjasama di situ. Kita buatkan tim dan kita langsung terjun ke proyek tersebut. Proyek tersebut. Dan itu pasti membutuhkan soft skill, kerjasama, komunikasi, bahkan sampai leadership juga ada di situ, kepemimpinan ya. Dan itu sebenarnya yang kalian dapatkan, semisal apa ya? Join organisasi. Jadi bisa dibilang ini kalau misalnya cuma ikut mungkin online course seperti itu tidak dapat kini soft skill atau bagaimana? Oke, bukan dibilang tidak dapat sih, cuma lebih dominan kini karena kita kan terjun langsung ke lapangan gitu. Kita kerjasama langsung, kayak kerja project sama-sama, teamwork dan lain-lain. Makanya itu lebih dapat saja anunya. Lebih dapat ya tadi vibes-nya. Lebih dapat vibes-nya. Oke, itu menurutnya tadi pandangan dari kita tentang skill yang kita dapat dari organisasi. Nah, pasti ini ada muncul sebuah pertanyaan baru tentang waktu. Nah, soal waktu ini, orang itu banyak tidak mau join organisasi karena susah bagi waktu. Nah, bagaimana tanggapan ini soal argumennya orang-orang tentang susah kini bagi waktu antara organisasi dengan mungkin akademik? Karena mungkin bagi mereka susah gini jalan buat bersamaan. Bagaimana cara bagi-bagi waktunya? Oke, jadi
memang pertanyaan itu banyak sekali ditanyakan mengenai apalagi kita mahasiswa ya. Iya. Nah, belum lagi kampus diurus, belum lagi kalau ada part time dan lain-lain kerjaan tuh. Nah itu sebenarnya masalah prioritas di situ. Kalian harus bikinkan schedule yang realistis di situ. Nah kalian dan di situ kalian bisa prioritaskan yang mana bagi-bagi waktunya lah. Iya. Oke, itu menurut dari pengalaman yang kita dapatkan di organisasi itu yang kayak soft skill dapat, hard skill dapat, kan. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, orang itu ragu masuk organisasi karena waktu. Mereka ini pusing gini dan mereka ragu bagaimana caranya mereka bagi waktunya mereka antar organisasi dan mungkin akademiknya. Bagaimana ini biar sama-sama jalan dua-duanya. Nah, mungkin kita bisa kasih pengalaman dan pandangan kita bagaimana caranya mereka bagi waktu antar organisasi dan juga akademiknya. Terutama kan mereka itu seorang mahasiswa. Oke, jadi memang pertanyaan itu paling banyak timbul kalau kita bertanya apakah organisasi ini relevan untuk mahasiswa sekarang. Iya. Apalagi kan kita sebagai mahasiswa IT atau? Iya benar. Itu belum lagi kita urus kampus dan lain-lain. Iya. Jadi untuk mengatasi hal seperti itu sebenarnya kita harus petak-petakkan yang mana prioritas. Kalian harus bikin schedule yang realistis lah toh. Iya. Karena kan semua ini karena kan pasti tidak hanya di organisasi saja ini waktu tak. Iya. Ada juga belum lagi kampus, belum keluarga atau magang. belum lagi part time. Kerja part time. Iya. Nah, itu memang karena kan relate sekali itu kalau mau bilang bagi-bagi waktunya. Iya. Sangat-sangat terbagi, apalagi kan saya ini part time. Sombongnya sedikit. Sombong dikit. Oke, jadi kan apalagi saya ini banyak sekali terbagi lah, belum organisasi, belum kampus, belum kerjaan juga di luar. Benar. Dan itu kalian harus bisa petak-petakkan yang mana prioritas di situ, supaya ditahu jelas ini jelas arahnya. Cumi. Oke. Jelas jalannya mau kemana. Oke. Sudah nggak? Ayo. Oke, jadi kalau yang saya tangkap ini intinya kalau kita mau bagaimana caranya bisa bagi waktu antar organisasi dan akademis, kita harus tahu dulu apa prioritas utama dan kedua harus cari memang organisasi yang sesuai dengan passionnya kita. Harus sejalan lah. Iya, biar tidak misalnya kita mau fokus di bidang teknologi, tapi masuk organisasi yang memang tidak ada kaitannya dengan teknologi, itu tidak dapat sesuai dengan apa yang kita inginkan dari sebuah organisasi. Bukan fashion ini. Iya, benar. Harus memang cari sesuai fashion. Iya. Apalagi kalau untuk part time itu sebenarnya lebih ke dirinya sendiri. Bagaimana cara aturnya. Tapi kalau memang tahu apa yang lebih prioritas seperti yang sebelumnya, pasti tahu cara bagi waktunya. Itu kalau misalnya bingung cara bagi waktu betul. Ikut organisasi seperti ini. Masa closing cepat. Closing gitu kah? Kalau ada berarti kita ulang dari awal karena hancur sekali tadi awal. Itu insight yang ku dapat atau pemahaman yang ku dapat dari saudara Lulu ini, dari pandangannya tentang sebuah organisasi. Sudah bagus. Sebelum kita tutup. Itu dari pandangan yang saya dapat dari pernyataannya tadi saudara Lulu tentang jangan kok begitu. Itu dari 1, 2, 3. Itu yang saya dapat dari pengalaman yang di-sharing sama chairman ke kita kan tentang pandangannya ini cara membagi waktu dan kenapa ini harus memang pilih organisasi dan relevan jika organisasi di era sekarang. Karena tentunya kalau misalnya mau jadi upgrade skill belajarnya atau hard skillnya banyak sekali. Iya, terutama di perkodingan atau pemrograman itu banyak sekali sumbernya. Banyak sekali sumbernya. Cuman ini organisasi sebagai wadah bagaimana kita ini berkembang di bidang soft skill seperti komunikasi ataupun leadership. Leadership. Caranya mereka ini kerjasama. Kan itu tidak mungkin
Bukan tidak mungkin sih, mungkin tidak bakal sesuai dengan apa yang mereka belajar kalau cuma secara sebatas itu saja yang saya sebutkan sebelumnya. Oke, sebelum kita tutup, bisa Chairman kasih satu pesan buat teman-teman yang mungkin masih ragu join ini sebuah organisasi, terutama di seorang mahasiswa IT. Oke, jadi memang kalau ditanya apakah organisasi ini masih relevan ya, itu sangat-sangat relevan karena ada banyak sekali yang teman-teman tidak dapatkan di dunia kampus. Ya, seperti yang disebutkan tadi, ada cara public speaking, mulai dari public speaking karena kan kami juga mengajar ya, pokok sedikit tadi. Ya, mulai dari public speaking karena kan kami juga ini pergi mengajar ke sekolah-sekolah. Oh iya. Terus ada tim job desk karena kan kami terjun langsung kalau misal ada project dan lain-lain itu kita buatkan tim di situ buat selesaikan ini project deh. Iya. Dan juga untuk saya pribadi khususnya itu leadership. Nah, itu yang teman-teman tidak dapatkan di modul kampus. Tidak teman-teman dapatkan di dunia kampus. Kalau dibilang masalah skill untuk wilayah pembelajaran pemrograman dan lain kan kita wilayah kampus IT ya. Itu banyak sekali sumbernya, mulai dari kelas online, YouTube, mungkin sekarang juga kursus, seminar-seminar dan lain-lain. Itu banyak sekali sumbernya, tapi ada lebih lebih mengarah ke soft skill sebenarnya ini kalau untuk organisasi. Jadi kalau ditanya masih relevankah, itu sangat-sangat relevan. Sangat relevan ya. Karena ini soft skill ya, bukan nggak mungkin. Ada banyak yang teman-teman tidak dapatkan di dunia kampus. Itu salah satunya teman-teman dapatkan di organisasi. Jadi itu salah satu bentuk caranya kita selama masih menjadi status mahasiswa dapat sebuah pengalaman. Kan nanti kalau misalnya kita terjun langsung ke dunia kerja, kita punya sedikit gambaran tentang dunia kerja. Apalagi kan organisasi itu sebuah wadah ya, sebuah wadah. Jadi kita ditempatkan di sebuah wadah dengan minat yang sama, ada kesamaan di situ. Benar. Sesuai lah sama fashion, tak enak juga. Oke, terima kasih banyak kepada Chairman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast perdana kali ini. Semoga apa yang Chairman sampaikan ke teman-teman ini bisa jadi gambarannya untuk teman-teman nantinya ke depannya yang masih ragu, yang masih bimbang dan sebagainya. Dan tidak lupa kami berterima kasih kembali lagi kepada Balai Besar Pengembangan SDM Kominfo Makassar yang sudah memfasilitasi kami dengan ruang podcast ini. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya apa yang kami sampaikan ini berguna buat teman-teman, nanti kedepannya pasti akan kami lakukan lagi podcast. Jadi teman-teman bisa stay tune ke sosial media kami, dan jika teman-teman mungkin punya request sesuatu hal yang ingin dibahas kedepannya, bisa komentar. Jadi kita bakal coba bahas untuk podcast selanjutnya. Oke, jadi sekian itu dari saya. Kita bertemu untuk sesuatu yang mulia. Jadi mungkin teman-teman bisa mengikuti. Jadi kalau misalnya saya bilang salam logika, teman-teman bilang salam algoritma. Salam logika, salam algoritma.